kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, sinau coro londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Tak ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin. Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura. Masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya sekalian ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah, mohon ini yang kita kikis di Maia. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita. Kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kira-kira gitu jawabannya. Sebelumnya gini teman sekalian, ini semua idiom atau istilah yang malam hari ini kita pakai, ada jaran larat, nunggang, neraca, zalzalah, keseimbangan, jangan menyerah dan seterusnya tadi itu kunci. Jadi kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya? Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu. Nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan. Keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja, itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah. Ya kalau kopi 1 gelas, ya gulanya pol 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang. Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya software. Sholatnya luar biasa tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh. Secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa, berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu dong, nggak bisa. Karena apa dulu masalahnya? Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan? Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri. Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jaran larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki.
wis pokoknya didoli kabeh iki wis entek iki suwe-suwe iki wis gak iso dindek iki ya itu berarti jalan larat. Iki apa iki narkoba iki enggak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini enggak bisa dindek ini, enggak bisa dihentikan, berarti jalan larat. Nah, temukanlah jalan larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Ngono ya. Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi, sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu kan, itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis. Sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya. Dan itu saling merusak satu sama lain, simbiosis immutualistis karena sangat apa Dik? Nah, kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, ndelok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya. Kok mulai berubah wong iki gitu. Loh kok mulai seje carane ndelok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang ketika sistemnya, gilingannya kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang buat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu. Karena Anda punya pertimbangan yang lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuman menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuman nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu enggak? Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah dan seterusnya. BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernur ada enggak? Anda taat enggak sama gubernur? Lah karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat enggak? Ada enggak di kantor kabupaten yang tidak taat kepada bupati? Bupati sangat berkuasa enggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah, sementara ASN-nya, PNS-nya kan
pegawai negara, kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1. Tenaga Kerja Indonesia seri 1. Yusuf Kala 2. Bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jagal-jagalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi ya. Saya minta maaf, saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu. Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing dikongkon. Kon enggak lah, enak dhewe. Nek kalau memang mau gitu ayo bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%. Selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no, minutes, delete, dulu, sebentar, paling gitu tok. Ngono. Sudah tadi, sudah. Already. Ngono tok, not yet, ngono tok. Kerjanya gitu tok. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya apa orang Amerika kan orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka? Masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya. Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka? Orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura. Dibantah malaikat kabeh karo Madura. Top. Saya sering ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia sama aja gitu ya. Madura emang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira memang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke, jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi enggak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all. Wis cukup, udah cukup itu. Gitu loh, gitu ya. Yang penting Anda. Nah, siapa tahu Allah terharu loh, kok makin banyak ya jumlah anak-anak yang baik ya. Ah kalau gitu saya sembuhkan Indonesia, siapa tahu gitu. Nah kalau Allah yang menyembuhkan kan dia ngerti persis bikin viral apa. Ya. Bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Terus malaikat Jibril suruh ngedit. Cak Nun dihajar. Gempar. Sing ngono iku wis. Ya arek-arek guys. Anak-anak ini tak doain supaya mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih halal. Daripada mengadu domba saya dan siapapun, daripada datang ke Mak Iyah ngincer-ngincer ngerekam terus malamnya langsung upload,
dipotong-potong sesuai dengan seleranya, yang penting ada like, subscribe, dapat duit kan gitu kan. Ya sudahlah, tak doain Anda mendapat pekerjaan yang lebih bermanfaat untuk diri Anda, karena yang saya takutkan adalah anak dan cucu Anda nanti ikut menanggung dosa-dosa Anda. Resminya tidak, tapi menanggung nasib Anda bisa. Tapi kalau menanggung dosanya tidak. Itulah, karena itu kan sebab akibat. Kalau Anda terbiasa dengan bau busuk di rumah, anak-anakmu juga akan punya reaksi terhadap bau busuk sedemikian rupa. Kan begitu, maka anak cucu harus kita pikirkan benar-benar. Meskipun kamu belum punya anak, bahkan belum kawin, berdoalah untuk cucumu. Ini fatar itu aneh. Ya Allah, lindungilah cucuku. Dia apa sih jomblo kok ngomong cucu? Loh, gitu. Loh, kalau Anda berpikir panjang, ono malaikat gimana nih anak doanya? Wong dia masih jomblo, nggak dapat istri kok. Berdoa, ya Allah cucuku, lindungilah cucuku. Terus kata malaikat satunya, dia berpikir panjang. Dia maksudnya menyindir Allah supaya segera dicari, dikasih jodoh, terus punya anak, terus mantu, punya cucu kan gitu kan. Kan gitu kan, Allah juga fal tandur nafsu maqaddamat liqat kan gitu. Itu ya deh ya. Oke, berikutnya. Jadi nggak usah susah ya Mas, nggak apa-apa. Yang penting Anda nggak gitu, tenang aja. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Mau saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko, gitu ya. Jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono Cak Nun mesti rom paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul enggak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul enggak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor. Ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjinya aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjan di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jan. Mergo nek sing ditokohno iku anjane gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jirut aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan tanda tanya sama Ustaz di Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wong ini. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sedang undang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih masih membatasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Anake ratu Mas. Anake raja tak duding tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto.
Pokoknya ngamuk aku lah gampangan. Terus mari ngono direktur CTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita, tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki ngang neneng. Aku jane ngono, cuman gak tega aku. Wong muring-muring mosok ndagel kan gitu kan. Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya. Sorry, saya terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sedulur Maiyah Nusantara. Tafakur zaman untuk menemukan keseimbangan. Saya berdiri sambil berteduh di sebelah kanan panggung, memasang telinga tajam-tajam karena pengeras suara masih terus disetting agar optimal. Hujan sedang meruat kita semua. Demikian Mbah Nun menyapa jamaah. Hujan melunturkan semua penyakit. Setiap tetes air hujan membawa berkah dari Allah. Hujan bukan penghalang apalagi musibah. Setiap air yang turun dari langit bukan inisiatif hujan itu sendiri. Mereka berbondong-bondong mengguyur bumi atas izin dan berkenan Allah. Saya menyaksikan wajah-wajah yang berbahagia. Saya dan kami semua menjadi bagian dari adegan turunnya rahmat Allah. Berbeda dengan model komunikasi pengajian pada umumnya, Maiyah menempuh tarikoh yang lain. Dialog dua arah, kadang berlangsung pula model multi dialog, bukan pemandangan aneh di Maiyah. Diminta naik ke panggung 10 jamaah, 5 jamaah menempati kanan panggung, 5 yang lain di sebelah kiri. Masing-masing jamaah mencari satu kata yang akan dilacak makna, denotasi, dan ditemukan titik keseimbangannya. Saya mencatat beberapa kata, di antaranya iman, mursalat, cinta, senang, logika. Mbah Nun benar-benar menukik pada kesadaran paling mendasar, hendaknya kita waspada, cermat, teliti, adil, memahami kata per kata. Malam itu Mbah Nun cukup telaten menanggapi, mengurai, menjilentrehno setiap kata yang ditemukan jamaah. Kata-kata itu lantas dihubungkan dengan tema keseimbangan. Adakah setiap kata atau apa saja yang boleh tidak seimbang, yang melangsungkan keselamatan tanpa keseimbangan? Tanya Mbah Nun. Tidak ada, karena semua butuh seimbang. Simbolisasi ordinat sumbu X dan Y dipakai Mbah Nun untuk melengkapi pengertian keseimbangan. Seimbang adalah ketika kita berada di titik nol, pertemuan dua ordinat antara X dan Y, antara angka plus dan minus, seimbang antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Di tengah gerimis dan dingin yang merangkul kulit, gara-gara ordinat sumbu X dan Y, imaji asosiasi saya berlarian ke sana kemari. Ketika orang merasa sangat optimis, melesat ke masa depan tanpa merasa perlu menengok masa lalu.
Sesungguhnya ia tengah terlampar jauh ke deretan angka plus yang nilainya semakin besar dan tidak terbatas. Ia melepaskan dirinya dari posisi nol untuk memuaskan keserakahan ambisi yang juga tidak memiliki batas. Sebaliknya, ketika seseorang terseret arus putus asa yang melemparkannya ke masa lalu, tak ubahnya ia meniti angka minus yang tidak terbatas pula. Mundur ke masa lalu tanpa memiliki kesadaran terhadap proyeksi masa depan. Ia menjadi manusia purba yang menatapi masa lalu. Lalu, di manakah ordinat para kekasih Allah? Sesungguhnya para kekasih Allah tidak memiliki kecemasan menatap masa depan dan tidak bersedih oleh masa lalu. Mereka berada di titik ordinat nol, seimbang di kekinian dan kedisinian. Masa depan dibuai oleh benih-benih masa lalu diproyeksikan sebagai cakrawala masa depan. Keseimbangan ordinat nol tidak hanya merefleksikan keseimbangan kiri dan kanan, masa lalu dan masa depan. Nol juga meletakkan diri secara seimbang antara atas dan bawah, langit dan bumi menjadi muatan kesadaran yang benar-benar manunggal. Ringkasannya, sumbu ordinat titik nol dimuati oleh langit dan bumi, masa lalu dan masa depan. Kum fa'anzir, tegak berdiri dan memberikan peringatan di kekinian dan kedisinian. Muatan-muatan sumbu ordinat yang disinggung Mbah Nun adalah satu tetes di antara beribu-ribu tetes yang kita wadahi. Satu tetes itu, sumbu ordinat angka 0, bisa direfleksikan, diproyeksikan, diaplikasikan, diterapkan, pokoknya bisa dipakai apa saja. Bisa dipakai misalnya untuk melihat Indonesia yang mengalami turbulens dahsyat, menyikapi tahun politik hingga meracik kopi Nasgidal. Malam itu, di lapangan Politeknik Negeri Malang, di tengah hujan yang mengguyur, saya bukan hanya menerima berlaksa-laksa pengertian tentang keseimbangan, saya merasa benar-benar sedang diruat oleh tetes-tetes hujan. Nikmat keseimbangan mana lagi yang akan saya dustakan? Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa agar kehidupan yang kita jalani selalu seimbang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.